Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini tentang pesan leluhurmu kepadamu. Kira-kira apa pesan leluhurmu untukmu di hari esok ya? Khususnya untuk menjalani kehidupan ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu ya, pesan leluhurmu kepadamu untuk hidupmu ke depan ya. Dan maaf agak berisik ya, si bocil-bocil lagi berenang ya, berenang. Dan maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Oke, kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisi ke depannya di tahun 2026 khususnya ini ya. Persiapan untukmu. Apa yang ingin leluhurmu sampaikan kepadamu? Diaminkan yang terbaik ya. Kalaupun ada yang negatif-negatifnya dipakai untuk berjaga-jaga dan lebih fokus pada solusi ketimbang masalah. Oke, kita lihat di sini ada Three of Cups, ada King of Pentacles, ada The Magician. Wow. Di sini leluhurmu ingin menyampaikan ya kepada kamu untuk lebih sehat ya. Lebih sehat nih artinya dari pola makan, dari pola hidup ya. Jadi kesehatan itu mahal, kalau tidak kamu akan keluarkan banyak uang untuk kesehatan. Kesehatan ini juga dari dua, kesehatan fisik dan kesehatan mental ya. Jadi lebih sehat terutama juga dari semuanya. Dari makanan yang kamu konsumsi masuk dalam tubuh, dari pikiran, dari ya olahraga juga ya. Jadi jaga kesehatan, karena kesehatan bikin miskin juga salah satunya ya. Iya, kalau keluarkan duit ya sudah bikin menderita miskin pula, karena ya uang lagi kita nggak produktif ya. Uang malah keluar nggak masuk karena kita sakit, atau malah membuat orang susah ya, kita mempersulit hidup orang. Nah ini hati-hati, ini pun bisa kamu share ke sahabat-sahabatmu, keluargamu ya, karena ini pesan semesta ini umum ya, dimana dirimu dan diriku juga ya, kita diberikan pencerahan ya. Ya maaf agak berisik ya. Jadi seperti itu ya, leluhurmu ingin menyampaikan kepadamu untuk lebih hidup sehat ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit-sakitan, karena sekarang itu banyak sakit juga karena pikiran, tekanan mental ya. Perbanyak jalan kaki, jangan naik motor, jangan naik mobil, jangan di rumah terus ya. Kalau bisa jalan kaki, atau kamu bangun di pagi hari, olahraga walaupun cuma jalan kaki, karena sinar matahari pagi itu menyehatkan. Apalagi kalau dibicara secara spiritual, matahari pagi itu mengusir energi-energi negatif dari dalam tubuh. Kamu berjemur ya, selain virus-virus mati,
Ya, itu juga pertukaran energi di mana kamu bisa menyambut hari baik, hari baru yang penuh makna, yang penuh dengan kebahagiaan gitu. Kamu ibaratkan siap untuk menjalani hari. Kalau sudah siang, wah, berjemur udah lain itu ya. Karena matahari pagi tuh beda panasnya dengan matahari yang sudah jam 9 ke atas. Ya, beda. Pokoknya sejuknya tuh beda. Coba kamu rasa. Ya, kalau sudah jam 9 ke atas tuh kayak udah kayak di energi negatif gitu. Panasnya udah, kita sudah nggak, pokoknya intinya kalau pagi tuh kan, kalau kamu rajin bangun pagi ya, energinya tuh beda di antara dingin dan matahari panas, akhirnya tubuh kita tuh hangat. Nah, itu di situ pertukaran energinya bagus. Apalagi kalau kamu jalan sambil nggak usah olahraga yang berat-berat. Kalau memang kamu masih mampu ya silahkan. Tapi kalau nggak mampu ya jangan berat-berat gitu. Ya, jalan kaki aja nggak apa-apa, keliling kompleks ya. Itu sudah tadi mengusir energi negatif dari dalam tubuhmu. Olahraga, hidup sehat, ya berarti kamu juga siap menjalani harimu. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin leluhurmu sampaikan kepadamu. Two of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight of Swords, dan ada Eight of Pentacles. Oke. Di sini leluhurmu ingin menyampaikan kepadamu untuk kamu lebih banyak minum air putih ya. Dan lebih apa ya kalau dibilang, menjaga lisanmu ya di sini. Kenapa? Karena saya merasakan energinya di sini karena dari lisan bisa-bisa kita atau kamu ya, kita nih maksudnya saya dan kamu ya, karena kan ini kan readingannya juga untuk saya, bisa-bisa menimbulkan masalah. Jadi jaga lisan ya. Kalau banyak minum air putih tadi ya setidaknya kamu jangan sampai dehidrasi, karena haus juga itu bikin darah tinggi. Iya kan? Akhirnya ucapan kita sembarang-sembarang keluar. Tapi lebih banyaklah mendengar ketimbang berbicara. Nah, ini. Karena apa? Takutnya kamu maksudnya baik tapi orang nanggapinya salah, akhirnya jadi ribut. Nah, itu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak kumpul-kumpul juga dengan orang-orang, entah manusia baik, manusia tidak baik ya, toksik ataupun apapun. Kamu lebih baik sendiri, hematlah energimu. Karena energi itu sama seperti kita punya makanan dalam tubuh ya. Kalau kamu sudah cuman pertukaran energi dengan orang toksik ya sama saja kamu memberikan makananmu, energimu habis untuk mereka. Apalagi meladeni orang-orang yang toksik ya, nggak usah meladeni orang-orang yang jahat ya. Jadi cari tempatmu tuh ya, kamu harus tenang, karena kalau terlalu banyak orang juga pengeluaranmu akan banyak, entah diajak ke sana, ajak ke sini, ataupun mungkin kamu traktir mereka, ataupun pokoknya macam-macam ya. Kalau kamu sendiri kamu produktif ya, Ten of Pentacles, kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Di sini ada Knight of Swords ya. Hati dan logika kamu harus seimbang. Kalau seandainya kamu tidak seimbang ya, itu tadi energi kamu habis. Dimana apa yang kamu pikirkan itu, apa yang kamu inginkan dari hatimu dan kamu pikirkan itu yang dilakukan. Bukan di hati lain, di pikiran lain, jalannya lain, realisasinya lain gitu. Hati mau ke kiri ya, terus logika mau ke kanan, tapi langkahmu ke tengah-tengah, akhirnya masuk jurang. Nah, ini karena bingung. Jadi jangan bingung-bingung ya. Karena saya lihat di sini kemarin besok-besok ini kalian akan bimbang, banyak bimbang. Kenapa? Karena bingung untuk mengambil keputusan. Nah, ini akhirnya kamu masuk jurang ya. Leluhurmu ingin menyampaikan untuk kamu lebih tegas, menentukan sikapmu ya. Kamu harus menentukan di mana tempatmu. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu tidak baik tempatmu di situ, keluarlah. Bukan suruh mereka berubah, tapi kamu keluar. Karena yang bisa membuat mereka berubah adalah diri mereka sendiri, bukan kamu yang suruh-suruh. Ya. Sama seperti kamu pun kalau mau berubah karena memang keinginan kamu, bukan karena
orang itu, orang ini, orang yang mana, enggak. Tapi karena memang kamu ingin berubah. Jadi jangan menjadi hero untuk orang lain dan menumbalkan dirimu, kebahagiaanmu. Tetapi jadilah hero untuk dirimu. Ya. Kamu harus sadar di mana dirimu adalah sosok yang berharga. Ya, dan kamu punya tanggung jawab untuk dirimu sendiri. Artinya kamu yang harus bertanggung jawab atas dirimu, bukan orang lain. Entah kebahagiaan, entah ada masalah. Kan kalau ada masalah langsung menyalahkan si A, si B, si C. Padahal tidak. Seharusnya kamu salahkan dirimu sendiri. Kenapa sampai ada masalah itu? Kenapa? Saya berbuat apa sampai terjadi? Nah ini, harus introspeksi diri. Ya, baik dan buruknya dirimu yang kamu alami ya itu karena dirimu sendiri. Ya. Jadi tadi semesta mau sampaikan, carilah tempatmu. Jangan sampai kamu tergiring sama orang yang salah. Kamu masuk jurang yang mereka gali. Ya. Jadi carilah tempatmu. Oke, berikutnya di sini ada Four of Pentacles, The Hermit, ada Page of Swords, ada Six of Wands. Waktu adalah hal yang tidak akan terulang ya. Jadi gunakan waktumu sebaik mungkin. Kumpul dengan keluarga, belajar, upgrade dirimu, ya, bahagiakan dirimu. Jangan sampai sudah nggak kuat baru mau minta bahagia, atau sudah sakit baru ingin jalan-jalan, ya nggak bisa. Ya. Jadi waktu itu adalah waktu nggak akan tergantikan. Jadi gunakan waktumu sebaik mungkin. Ya. Karena apa? Upgrade diri itu untuk ke depan. Kenapa? Karena besok itu kita akan terkoneksi dengan atau bersaing dengan teknologi, bukan dengan manusia. Sekarang kita masih bersaing dengan manusia. Besok koneksinya robot. Ya. Dan banyak pengangguran. Jadi tenaga robot akan lebih optimal ketimbang tenaga manusia. Jadi sekarang kamu harus bisa mempunyai skill, bukan hanya sekedar ijazah. Upgrade dirimu. Ya. Apapun itu, dari talentamu kamu kembangkan. Karena talentamu itu dari Tuhan, dari semesta. Sedangkan ijazahmu itu kan ya kamu cari, kamu belajar. Akan jauh lebih baik kalau kamu bertalenta dan kamu berijazah. Ya, tetapi ingat ya, yang bisa membuatmu sukses itu dari pola pikirmu dan usahamu dan tindakanmu. Ya. Bukan hanya duduk diam, habis itu bingung, salahkan si A, si B, si C, ya, karena kegagalan. Ya, jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Kalau memang ada kesalahan. Itu namanya introspeksi, bukan saling menyalahkan. Ya, sayangi keluargamu. Waktu tidak akan terulang. Jangan sampai anak-anak sudah besar, baru kamu mau peluk-peluk, mau cium-cium, ya, nggak bisa. Terlambat. Ataupun mungkin kamu marah-marah dia, ya, tekanan mental, ya, kamu sibuk cari uang. Ujung-ujungnya pada saat kamu tua juga nggak ada duitnya, ya, nggak ada tabungan karena ya sibuk dengan dirimu sendiri. Nah ini hati-hati ya, anak-anak ya, keluarga itu penting, ya, karena doa mereka akan membuatmu sukses. Apalagi pasangan, jangan ribut, jangan bertengkar, karena sama saja kalau kamu ribut-ribut bertengkar berarti kamu membawa atau memanggil kesialan masuk dalam kehidupan rumah tangga. Nah itu ya, jadi jangan ribut-ribut, karena ribut-ribut adalah energi negatif. Hindari pikiran negatif, hindari energi negatif. Ya, hindari energi negatif artinya kamu sudah tahu tuh orang tidak baik, ya jangan di situ. Kamu sudah tahu marah-marah itu tidak baik, ya jangan marah-marah. Oh, caranya bagaimana supaya pasangan mengerti? Ya bicara dengan penuh ketulusan dan kelembutan supaya dia tahu, oh ini loh yang harus dirubah. Tapi kalau maksud kamu baik tapi caranya salah dengan ngegas, ya pasangan merasa terintimidasi. Jadi dia tidak mendengarkan atau malah balik marah. Nah ini ya. Jadi apapun yang terjadi, lisanmu harus pelan, harus tulus dan harus lembut, penuh kelembutan ya, supaya tidak menimbulkan masalah baru. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang saya rasakan energinya temperamen. Ya, nggak bisa berbicara dengan baik tapi langsung main tangan.
ya, ataupun temperamen dalam tanda kutip juga bicaranya langsung ceplas-ceplos, maki-maki gitu ya, kebun binatang macam-macam ya, itu kan juga secara tidak langsung KDRT secara tidak kelihatan ya, dimana tertancap di pikiran, di hati ya, pikiran alam bawah sadar bahwa saya tidak berharga, saya ini seperti binatang, saya nah ini lebih parahnya gitu, itu KDRT juga ya. Jadi carilah pasangan yang tepat, yang bisa menghargai, yang bisa menghormati, mengayomi, dan sama-sama saling berjuang. Dan yang paling utama di sini terakhir ya, sayangi diri sendiri, karena yang akan menjadi teman sampai tua kamu adalah dirimu ya. Jangan berharap siapapun. Makanya semesta mau sampaikan ya, dan leluhurmu mau menyampaikan bahwa teman yang paling utama adalah diri sendiri ya. Jaga kesehatan tadi ya, terus lingkungan tempat tinggalmu supaya kamu tetap nyaman ya, terus dari lingkungan keluarga ya, karena 2026 ini banyak tekanan mental. Jangan sampai kamu termasuk salah satunya ya, dari sisi keuangan, dari sisi pergaulan, pekerjaan, keuangan ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang yang salah, bukan mengangkat derajatmu tapi malah menjerumuskanmu ya. Kita juga harus berhati-hati memilih orang-orang yang masuk dalam hidup kita, karena zaman semakin jahat ya. Bukan menakut-nakuti ya, di sini saya hanya menyampaikan nih, semesta dan leluhurmu menyampaikan untuk kamu tuh selalu harus belajar melihat sikap orang, belajar dari alam, belajar dari koneksi ya, dan macam-macam. Karena selama kita hidup, kita tetap harus terus belajar. Dan tadi, kembangkan skillmu supaya kamu tidak ketinggalan di hari esok ya. Bercocok tanam ya, jangan naikkan gengsimu ya, turunkan gengsi. Nggak apa-apa kita dilihat gembel, yang penting saldonya banyak ya, ketimbang kita kelihat kaya tapi banyak hutangnya karena kredit semua, pusing mumet, stres ya. Jadi hiduplah bersederhana seolah-olah tidak mempunyai apa-apa, padahal depositonya sana sini ya. Jadi kalau kamu menolak untuk membantu, mereka nggak marah karena mereka merasa bahwa oh ya dia juga kasihan gitu. Tapi kalau coba kamu pamer macam-macam padahal semua masih kredit, ujung-ujungnya kamu bilang gak ada uang, mana mereka percaya, ujung-ujungnya mereka sumpah-sumpahin doa-doa yang jelek. Nah ini ya, jadi jangan pamer, jangan flexing ya. Tuh semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih menenangkan diri, jangan pamer, jangan flexing ya, upgrade dirimu, dan ya pikiranmu harus lebih tenang ya, hatimu juga tenang. Karena ke depan cobaannya banyak ya. Jadi di sini masa seleksi, karena kita akan menuju ke era modern, era kehidupan yang lebih baik, di mana ya orang-orang baik yang akan bertahan, sedangkan orang-orang yang tidak tercerahkan, orang-orang yang di vibrasi bawah ya akan menuju, kalau tidak tersadarkan ya dia nggak bisa melanjut ke era berikutnya, kehidupan yang lebih baik. Kamu harus tahu bahwa kamu harus lolos, karena kamu mendengarkan ini, harus lolos ke tahap berikutnya. Karena ini di 2026 sampai 10 tahun ke depan ini adalah masa seleksi ya, untuk menuju bumi yang lebih cerah, bumi yang lebih indah, bumi yang lebih damai. Seperti gitu ya. Jadi kamu yang mendengarkan, ingat, jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktumu, menyia-nyiakan pikiranmu dan lisanmu ke kondisi yang toksik, dan jangan terjerumus dengan orang-orang atau pergaulan yang salah ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Bye bye.